Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. IR Syahrial Syadik, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan satu, dan kepada teman-teman yang sudah berhadir sore hari ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi terkait kepemimpinan dan manajemen tim yang di sini sangat penting dalam melakukan kewirausahaan. Next. Baik, next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Esteralia Septi Febriani, kedua ada Nur Fitriani, ketiga ada saya sendiri, Gianina Rahmasari Farisya. Keempat ada Ahmad Zakaria. Kelima ada Hafi Nur Syabana. Keenam ada Sri Gunari. Ketujuh ada Luvena Leticia Tanto. Kedelapan ada Muhammad Syadzili. Kesembilan ada Muhammad Akmal Wijaya. Dan terakhir ada Putri Zohar Latifah. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada para presentator untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Perkenalkan nama aku Muhammad Syedili. Jadi yang pertama, kita akan membahas pengertian pemimpin. Jadi menurut Kartika dan kawan-kawan, pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pemimpin itu tidak hanya sekedar memberi instruksi, tetapi juga berperan sebagai penggerak yang mampu menumbuhkan semangat anggota sebagai motivator yang bisa membangkitkan kepercayaan diri tim dan sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, ada kualitas-kualitas penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Antara lain, yang pertama itu visi yang jelas agar organisasi memiliki arah. Yang kedua, integritas dan keteladanan sehingga bisa menjadi contoh bagi anggotanya. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan ketegasan. Karena pemimpin harus bisa menyampaikan gagasan dengan baik dan menentukan langkah-langkah strategis sehingga keputusan tidak ragu-ragu. Keberhasilan sebuah organisasi ini pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pribadi seorang pemimpin. Jika pemimpinnya memiliki integritas dan visi yang kuat, besar kemungkinan organisasi dapat berjalan dengan efektif. Bisa di next. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai kepemimpinan. Secara bahasa, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina, atau bimbing, dan bisa juga diartikan sebagai menunjukkan jalan yang baik. Dalam organisasi, kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau jabatan, tetapi lebih pada proses bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, serta menumbuhkan motivasi anggotanya. Kepemimpinan ditandai oleh kemampuan seorang pemimpin untuk yang pertama membangun kepercayaan dan kehormatan sehingga anggota merasa dihargai. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama yang bersemangat bukan hanya karena kewajiban. Yang ketiga, menyusun strategi serta mengelola dinamika kelompok agar tetap harmonis. Dengan kata lain, kepemimpinan menitik beratkan pada cara seorang pemimpin menjalankan perannya. Fokusnya adalah metode, gaya, dan proses, bukan hanya figur individunya saja. Contohnya, ada pemimpin yang gaya kepemimpinannya demokratis, memberi ruang diskusi kepada anggotanya. Ada juga yang cenderung otoriter, yang mengambil keputusan secara sepihak. Semua itu adalah wujud dari kepemimpinan yang berbeda-beda. Bisa di next. Kemudian ada perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Jadi, walaupun dua istilah ini sering dipakai bergantian, sebenarnya keduanya memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama, dari segi fokus,
Pemimpin itu lebih menekankan pada individu yang punya kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan. Sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada proses bagaimana memimpin itu dijalankan. Yang kedua, dari segi hakikat. Pemimpin adalah sosok personal yang mempunyai karakter, visi, integritas, dan teladan. Sementara kepemimpinan adalah seni dan metode yang diterapkan dalam mengelola serta memotivasi anggota. Yang ketiga, dari segi peran. Pemimpin memberikan arahan, mengambil keputusan, dan menjadi teladan. Sedangkan kepemimpinan lebih kepada bagaimana mengatur kerjasama, menciptakan suasana kondusif, serta menjaga dinamika kelompok agar tujuan tercapai. Dan yang terakhir, dari segi keberhasilan, organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pribadi pemimpin. Namun, kepemimpinan menilai keberhasilan dari efektivitas proses yang diterapkan, apakah bisa membangun motivasi dan kerjasama atau tidak. Oke, sekian dari saya. Saya serahkan ke presentator selanjutnya. Akan kembali, nama saya Lutana Leticia Tanto. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materi dari syarat ataupun kriteria dari seorang pemimpin. Syarat atau kriteria kepemimpinan itu berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint bagi individu yang diharapkan membawa perubahan, menggerakkan orang, dan mencapai tujuan dengan cara yang etis dan efektif. Tanpa kriteria maupun syarat ini, kepemimpinan itu hanya akan menjadi sekedar jabatan tanpa arah dan pengaruh yang mendalam. Nah, syarat atau kriteria kepemimpinan yang wajib dimiliki itu merujuk pada 3 macam keterampilan atau skill yang harus dikuasai untuk menjalankan tugas kepemimpinan secara efektif. Yang pertama ada conceptual skill. Ini adalah kemampuan untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, merumuskan konsep, dan memahami hubungan antar bagian dalam konteks yang luas. Yang kedua ada human relation skill. Ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami dan memotivasi bawahan, serta membangun hubungan interpersonal yang harmonis. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada technical skill. Ini adalah pengetahuan dan kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Kemampuan ini spesifik terhadap jenis pekerjaan atau bidang organisasi yang dipimpin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar dan sifat dari kepemimpinan. Kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, menurut buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan karya Dr. Wendy Sepmandi, untuk menjadi seorang pemimpin, individu itu harus memiliki 3 landasan atau kekuatan fundamental yang memungkinkannya untuk memimpin dan menggerakkan orang lain. Nah, yang pertama ada kekuasaan atau power. Ya, kekuasaan atau power ini seperti namanya, ini adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang diberikan kepada pemimpin. Kekuasaan ini adalah sumber wewenang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengontrol para pengikutnya. Tanpa kekuasaan, arahan seorang pemimpin itu tidak akan memiliki bobot. Contoh simpelnya, seorang manajer HRD itu memiliki kekuasaan untuk menandatangani surat peringatan resmi kepada karyawan bawahannya. Selanjutnya kita masuk ke kewibawaan atau authority. Kewibawaan ini adalah kelebihan, keunggulan, atau keutamaan yang dimiliki pemimpin dibandingkan yang dipimpin. Kewibawaan ini membuat pengikut patuh dan mau melaksanakan perintah karena adanya rasa hormat dan pengakuan atas keunggulan sang pemimpin. Contohnya, kita bisa ngambil dari seorang chef senior yang sangat dihormati oleh juniornya. Jadi, para juniornya ini otomatis mengikuti arahan dari chef seniornya ini tanpa mereka sadari karena kewibawaan yang kuat dari si chef seniornya. Selanjutnya ada kapasitas atau kemampuan, capacity. Nah, kapasitas ini adalah segala daya atau kekuatan, kecakapan, kesanggupan, dan keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi anggota yang dipimpin. Kapasitas ini merupakan modal dasar bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya itu, misalnya seorang manajer itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dan dari selesainya masalah tersebut dia dianggap diakui keahliannya dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat. Sifat-sifat adalah karakteristik personal yang idealnya melekat pada diri seorang pemimpin. Kriteria ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori utama. Yang pertama ada kapasitas atau intelektual. Ini adalah kemampuan-kemampuan seperti cerdas, waspada, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan menilai atau membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi. Setelah itu yang kedua ada prestasi atau achievement.
Ini adalah gelar atau pendidikan yang memadai. Dia juga harus berwawasan luas dan memiliki catatan penghargaan atau pencapaian yang membanggakan. Selanjutnya ada tanggung jawab atau responsibility. Ini mencakup kemampuan seperti mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, pantang menyerah, percaya diri, agresif dalam artian positif, yaitu proaktif, dan memiliki hasrat untuk selalu unggul. Setelah itu yang keempat, ada partisipasi atau sosial. Ini ada kesalahan ketik, teman-teman, mohon maaf. Ini dia itu aktif dalam interaksi sosial, memiliki sosiabilitas tinggi atau mudah bergaul, kooperatif dan suka bekerja sama, selain itu suka mudah menyesuaikan diri dan memiliki rasa humor. Dan yang terakhir ada status atau position. Ini meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Aspek ini mengindikasikan bahwa status sosial itu sering sekali memengaruhi kemudahan seseorang diterima sebagai pemimpin. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas terkait tujuan dan fungsi kepemimpinan. Jadi, teman-teman dalam berwirausaha, kepemimpinan itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuannya, yaitu adalah tercapainya tujuan besar atau target yang kita buat sebagai seorang wirausahaan. Jadi, kepemimpinan di sini itu tidak sekedar hanya seorang pemimpin itu memberikan instruksi, tetapi pemimpin juga harus mampu memberikan arahan, motivasi, dan rasa kepercayaan kepada anggota tim atau orang-orang yang terlibat di bisnis yang sedang dijalankan. Nah, dengan kepemimpinan yang baik, teman-teman, kerja sama tim itu dapat mencapai tujuan bersama, menghadapi tantangan dengan bijaksana, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas, sehingga usaha yang sedang kita kembangkan itu dapat terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi, di mana peran seorang pemimpin di sini itu adalah sebagai pengambil keputusan yang sifatnya itu memberikan arahan yang jelas langsung kepada bawahannya. Nah, untuk fungsi instruksi ini itu adalah sifatnya satu arah, di mana pemimpin itu lah harus langsung mengarahkan para karyawannya itu untuk melakukan apa saja, terus bagaimana cara melakukannya, kapan dan di mana perintah itu eh, atau kebijakan itu harus ditetapkan. Nah, namun agar fungsi ini dapat berjalan dengan efektif, teman-teman, kita sebagai pemimpin itu juga wajib untuk memotivasi tim-tim kita supaya mereka itu mau melaksanakan apa ya perintah kita itu dengan semangat dan bukan sekedar paksaan. Jadi sebelum kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu, kita juga harus menunjukkan sifat kepemimpinan ini agar mereka tuh bisa percaya dengan perintah yang kita jalankan. Yang kedua ada fungsi konsultatif, di mana fungsi ini tuh berbeda dengan fungsi instruksi yang satu arah. Fungsi konsultatif ini menekankan pada komunikasi dua arah antara pemimpin dan juga karyawan. Jadi, pemimpin itu akan mendengarkan masukan, ide, serta gagasan dari para karyawannya sebelum pengambilan keputusan. Nah, hal ini itu cukup penting karena keputusan yang akan diambil itu akan lebih tepat sasaran, relevan, dan akhirnya bisa diterima bersama. Nah, dari fungsi konsultatif ini itu akan membangun rasa keterlibatan dari seluruh anggota tim dalam organisasi. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Nah, pada fungsi itu menekankan pentingnya kerjasama serta keterlibatan aktif antara pemimpin dan juga karyawan. Jadi, sebagai pemimpin, kita bisa memberikan ruang bagi para karyawan kita untuk menyampaikan ide serta terlibat langsung nih dalam pengambilan keputusan. Jadi, sebelum misalnya teman-teman ketika menjalankan usaha itu terdapat masalah, teman-teman bisa dengerin dulu nih eh, kendala yang dari karyawannya itu seperti apa, terus inovasi atau ide untuk keberlangsungan usaha kita itu seperti apa, sehingga
keputusan yang diambil itu bisa lebih diterima oleh semua karyawan karena keputusannya itu didiskusikan secara bersama-sama, terus kinerja tim itu menjadi lebih solid serta setiap anggota itu akan merasa dihargai karena serta berkontribusi untuk pencapaian tujuan dari usaha yang sedang dijalankan. Yang keempat itu ada fungsi delegasi, di mana sepertinya teman-teman udah umum dengan penggunaan kata delegasi, yaitu pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dari pemimpin kepada anggota tim yang mereka percaya bisa dapat eh, apa ya, bisa memimpin teman-temannya. Jadi misalnya nih kayak teman-teman buka eh, outlet di wilayah lain, teman-teman bisa melimpahkan atau melimpahkan tanggung jawab teman-teman ke orang yang teman-teman percaya agar memimpin outlet tersebut. Jadi teman-teman nggak harus yang tiap hari, misalnya teman-teman punya 5 outlet, teman-teman 5 hari ke tempat, sehari ke 5 tempat yang teman-teman miliki. Nah, jadi, fungsi delegasi itu tujuannya adalah agar membuat tim itu menjadi lebih mandiri, terus melatih juga kemampuan anggota-anggota teman-teman, serta menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan antara pemimpin dan juga tim. Yang terakhir ada fungsi pengendalian, di mana artinya itu seorang pemimpin itu tidak hanya tugasnya untuk memerintah atau bagaimana, tapi juga berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan, serta mengkoordinasi kegiatan anggotanya agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan dari usaha yang sedang dijalankan. Fungsi ini memastikan semua aktivitas itu terarah, tidak keluar dari jalur atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dan juga akan akhirnya itu bisa mencapai target atau tujuan dari usaha yang sedang dijalankan. Dengan fungsi pengendalian yang baik, kegiatan dari eh, tim atau karyawan itu akan menjadi efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang namanya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kewirausahaan menurut Esiri adalah gaya kepemimpinan yang memimpin secara inovatif, terlibat penuh dalam bekerja, mampu melihat peluang dan memanfaatkannya menurut cara dan metodenya sendiri. Tipe-tipe kepemimpinan dalam kewirausahaan dari berbagai definisi mengenai gaya kepemimpinan kewirausahaan dapat dirangkum menjadi beberapa atribut yang membuatnya terjadinya kepemimpinan kewirausahaan. Antara lain berikut ini ada 5 tipe. Tipe pemilik Tipe kepemimpinan kewirausahaan pemilik perusahaan dapat menjalankan bisnisnya, yaitu 1. Inovatif. Inovasi menurut Holt adalah merupakan sebuah cara baru untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah-masalah dan peluang-peluang tersebut guna memajukan atau memperkaya kehidupan manusia. Para entrepreneur yang berhasil muncul dengan ide-ide mereka dapat mencapai cara untuk menerapkannya dalam rangka memecahkan suatu masalah atau memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua adalah risk taking atau pengambilan risiko. Secara umum ada 2 tipe risiko. Pertama, risiko yang sudah terhitung dan terencana, sedangkan yang kedua adalah risiko yang benar-benar dihitung atau tidak masuk dalam jangkauan kita. Satu-satunya jalan untuk meningkatkan kinerja usaha kita adalah memilih menghadapi risiko yang sudah terhitung atau memang masuk dalam planning. Sebaliknya, mencari resiko yang tidak dapat diperhitungkan sama sekali hanya akan merusak usaha Anda dan menyebabkan usaha berakhir dengan cepat, meskipun boleh jadi menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat. Yang ketiga ada proactiveness. Menurut Covey, sikap proaktif adalah suatu upaya untuk memfokuskan diri di dalam lingkungan pengaruh. Lingkungan pengaruh mengajarkan seseorang untuk mengerjakan hal-hal yang terhadapnya mereka dapat berbuat sesuatu. Sifat dari kekuatan mereka adalah positif, meluaskan dan memperbesar yang menyebabkan lingkungan pengaruh meningkat.
Yang keempat adalah competitive aggressiveness. Competitive aggressiveness diartikan bagaimana mereaksikan kecenderungan kompetitif dan permintaan yang telah ada pada pasar. Untuk menghadapi persaingan di dunia bisnis, seorang entrepreneur sebaiknya dapat mereaksikan kecenderungan kompetitif dan permintaan yang telah ada pada pasar agar dapat mempertahankan posisi pasarnya. Yang kelima adalah autonomi. Autonomi merupakan sikap mandiri sebagai bagian dari karakteristik seorang entrepreneur. Refleksi dari autonomi adalah sikap yang tidak ingin mengandalkan orang lain dalam setiap usahanya, karena adanya keyakinan bahwa ia mampu melakukannya sendiri dan mampu mengarahkannya sendiri. Selanjutnya, next. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang teori kepemimpinan. Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori-teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Berikut adalah teori tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Teori ini beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan dengan sifat-sifat khusus yang membuatnya berbeda dengan orang-orang lain. Misalnya karisma, keberanian, kecerdasan, percaya diri, dan integritas. Pemimpin menurut teori ini dianggap istimewa dan sulit digantikan. Meskipun terlihat logis, dalam perkembangannya teori ini mendapat berbagai tantangan yang berpendapat bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Yang kedua adalah teori perilaku. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal. Pertama yang disebut sebagai konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contohnya adalah membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contohnya adalah bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi berdasarkan teori ini, pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Yang ketiga adalah teori kontingensi atau situasional, yang menekankan bahwa kepemimpinan tidak bisa dipandang dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat dalam konteks situasi. Ada pemimpin yang lebih cocok dalam kondisi yang sangat terstruktur. Lalu ada pula yang lebih efektif dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Senada dengan itu, teori kepemimpinan situasional yang menjelaskan bahwa gaya pemimpin sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kedewasaan, kemampuan, dan motivasi bawahan. Jika bawahan masih baru dan belum terampil, pemimpin perlu lebih direktif. Sedangkan bila bawahan sudah mandiri dan kompeten, pemimpin sebaiknya lebih banyak mendelegasikan. Yang terakhir adalah teori jalur tujuan yang dikemukakan oleh Robert Haas. Menurut teori ini, peran pemimpin adalah membantu bawahannya mencapai tujuan dengan cara menghilangkan hambatan, memberikan dukungan, serta memilih gaya yang sesuai. Baik itu direktif, suportif, partisipatif, maupun berorientasi pada pencapaian. Teori ini menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif harus peka terhadap kebutuhan tim dan kondisi pekerjaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Oke, baik. Izin melanjutkan materi yaitu terkait dengan manajemen tim. Nah, kalau tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya terkait dengan kepemimpinan, sekarang kita akan membahas terkait dengan manajemen tim. Nah, sebelumnya apa sih itu manajemen tim? Jadi manajemen tim itu adalah proses mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan sekelompok individu agar dapat bekerja secara efektif
tujuan bersama. Nah, selain itu, Amin dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga menjelaskan bahwa manajemen tim ini juga berkaitan dengan jenis, struktur, serta karakteristik tim yang apabila diterapkan dengan tepat, itu akan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan organisasi. Next. Nah, lalu apa sih bedanya manajemen tim dan juga kepemimpinan tim? Di perbedaan, itu yang pertama yaitu terkait dengan orientasi waktu dan skala sasaran. Jadi, kalau kepemimpinan itu lebih fokus pada visi jangka panjang, sedangkan kalau manajemen itu berfokus pada pelaksanaan tugas operasional jangka pendek sampai jangka menengah. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu terletak pada ruang lingkup pengaruhnya dan juga keputusan. Nah, kalau pemimpin itu punya pengaruh yang lebih luas dalam arah strategis organisasi. Sedangkan kalau manajemen itu hanya beroperasi dalam lingkup terbatas seperti divisi atau tim. Yang ketiga yaitu terkait dengan sifat proaktif dan juga reaktif. Kalau pemimpin itu cenderung proaktif untuk menciptakan peluang baru. Nah, sedangkan kalau manajemen atau manajer itu lebih reaktif dalam menjaga kelancaran operasional. Yang keempat yaitu terkait dengan karakter sistem dan juga fleksibilitas. Kalau manajer itu menekankan yang keempat yaitu terkait dengan karakter sistem dan juga fleksibilitas. Nah, kalau manajemen itu lebih menekankan sistem, aturan, dan juga prosedur. Sedangkan kalau pemimpin itu lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Lalu yang kelima yaitu terkait dengan hubungan dengan anggota tim. Di sisi manajer itu membangun hubungan formal dan fungsional, sedangkan kalau pemimpin itu lebih menekankan pada kepercayaan, empati, dan juga keterikatan emosional. Dan yang terakhir yaitu dari sisi tingkat pengawasan dan hierarki. Kalau pemimpin itu memimpin manajer dan juga menetapkan strategi, sedangkan kalau manajer itu mengawasi pelaksanaan operasional sehari-hari. Nah, itulah beberapa perbedaan dari manajemen tim dan juga kepemimpinan tim. Lalu di sisi persamaan, yang pertama yaitu terkait dengan komunikasi efektif. Jadi, manajemen tim dan kepemimpinan tim itu sama-sama membutuhkan komunikasi yang efektif. Kemudian manajemen tim dan juga kepemimpinan tim itu sama-sama memiliki orientasi ke masa depan. Cuma bedanya di cakupannya saja. Lalu yang ketiga yaitu manajemen tim dan kepemimpinan tim itu sama-sama dituntut untuk punya growth mindset, yaitu terbuka pada perubahan dan juga inovasi. Yang keempat yaitu sama-sama berperan dalam mengidentifikasi masalah dan juga mencari solusi. Dan yang terakhir, manajemen tim dan kepemimpinan tim itu sama-sama fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Meski caranya itu berbeda, kalau manajer itu lewat sistem, sedangkan kalau pemimpin itu lewat inspirasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen tim itu lebih menekankan pada pengaturan dan pelaksanaan kerja agar efisien. Sementara kalau kepemimpinan itu lebih menekankan pada arah visi dan juga inspirasi. Nah, meskipun berbeda, keduanya ini saling melengkapi untuk memastikan tim dapat bekerja dengan efektif sekaligus berkembang menuju tujuan organisasi. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Johar Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri manajemen tim yang efektif. Nah, manajemen tim yang efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, sebuah tim dapat disebut efektif apabila seluruh anggotanya mampu bekerja sama secara harmonis, menyelesaikan tugas dengan baik, serta menciptakan suasana kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas. Nah,
Dalam praktiknya, tim yang efektif ini memiliki sejumlah ciri utama yang dapat dijadikan untuk tolak ukur. Nah, yang pertama itu ada keamanan psikologis. Nah, tim yang efektif selalu menciptakan rasa aman bagi setiap anggotanya. Jadi, setiap orang dapat menyampaikan ide, pendapat, maupun kritik tanpa takut disalahkan atau diremehkan. Jadi, keamanan psikologis ini menjadikan anggota itu lebih berani mengambil inisiatif dan berkontribusi aktif dalam diskusi. Dengan suasana yang mendukung, kepercayaan antar anggota itu tumbuh dan tim menjadi lebih solid. Terus yang kedua itu ada keandalan dan tanggung jawab. Tim yang efektif terbentuk jika setiap anggota memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas yang diberikannya. Uh, kea- Keandalan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kualitas yang baik menumbuhkan kepercayaan di antara anggota tim. Tanggung jawab yang tinggi juga memastikan bahwa tidak ada anggota yang mengabaikan perannya, sehingga kerjasama itu berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga itu ada struktur dan kejelasan. Nah, kejelasan dalam peran, tanggung jawab, dan tujuan kerja merupakan syarat utama terbentuknya tim yang solid. Jadi setiap anggota itu perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta tujuan akhir yang hendak dicapai. Pentingnya manajemen tim dapat dilihat dari beberapa alasan. Di sini ada yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Nah, manajemen tim yang efektif memungkinkan pembagian kerja yang jelas sesuai keahlian masing-masing anggotanya. Koordinasi yang baik mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat penyelesaian tugas. Terus yang kedua itu ada mendorong inovasi. Jadi lingkungan yang terbuka terhadap ide-ide yang baru itu mendorong anggota itu untuk lebih kreatif. Jadi manajemen tim yang baik itu tidak hanya mengatur pekerjaan tetapi juga menciptakan ruang bagi anggotanya untuk bereksperimen dan menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi organisasinya. Terus yang ketiga itu ada memperkuat komitmen dan loyalitas. Nah, anggota tim yang merasa dihargai kontribusinya ini akan lebih berkomitmen terhadap tujuan bersama. Jadi dukungan dari manajemen tim ini menumbuhkan loyalitas sehingga anggotanya itu merasa memiliki keterkaitan emosional terhadap tim dan organisasinya. Terus yang keempat itu ada mengurangi konflik destruktif. Nah, konflik dalam tim itu tidak dapat dihindari, tetapi dengan manajemen yang tepat, konflik itu dapat diarahkan menjadi sarana pembelajaran. Jadi komunikasi yang jelas, pembagian peran yang tepat serta aturan yang adil itu akan mengurangi potensi konflik yang merugikan sekaligus juga menjadikannya peluang untuk memperkuat kolaborasi. Terus yang kelima itu ada meningkatkan kualitas keputusan. Nah, keputusan yang diambil secara kolektif melalui diskusi dan pertukaran gagasan itu cenderung lebih matang. Jadi manajemen tim yang baik itu menjamin bahwa setiap anggotanya ini memiliki kesempatan untuk menyumbangkan perspektif sehingga keputusan akhir itu lebih komprehensif dan berdampak positif bagi organisasi. Dan yang terakhir itu ada memberikan keunggulan kompetitif. Nah, organisasi yang memiliki tim yang efektif itu akan lebih mampu bersaing di tengah dinamika lingkungan kerja. Nah, kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan bekerja efisien itu menjadikan tim tim ini lebih sebagai aset strategis yang memberikan keunggulan yang kompetitif. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen tim. Jadi manajemen tim sendiri merupakan proses mengatur, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sekelompok individu agar bisa bekerja sama mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kalau manajemen tim dijalankan dengan baik,
maka akan memberikan banyak manfaat baik untuk organisasi maupun untuk anggota tim itu sendiri. Menurut Arifin, tahun 2020 ada beberapa manfaat manajemen tim, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja karyawan karena adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, dan dukungan antar anggota, maka kinerja karyawan bisa meningkat secara signifikan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Dengan adanya kerjasama tim dan kepemimpinan yang efektif, lingkungan kerja jadi lebih kondusif. Hal ini membuat anggota tim merasa lebih puas dalam bekerja. Dan yang ketiga, ada menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Manajemen tim mendorong adanya komunikasi yang sehat, terasa saling percaya, serta saling menghargai hasilnya. Hubungan antar anggota jadi lebih harmonis. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi kerja. Melalui kerjasama tim, tugas bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih tepat karena adanya sinergi antara anggota dalam menggunakan waktu dan keterampilan. Jadi, secara keseluruhan, manajemen tim yang baik bukan hanya membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga membuat anggota tim lebih semangat, puas, dan nyaman dalam bekerja. Mungkin untuk materi manfaat manajemen tim, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, berikutnya ada tantangan dan hambatan dalam manajemen tim. Jadi, manajemen tim itu merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang di mana dapat mengganggu efektivitas kerja timnya. Nah, berikut ada beberapa tantangan dan hambatan dalam manajemen tim. Yang pertama, ada visi tujuan tidak jelas. Jadi, ini di mana tantangan tersebut akan memunculkan hambatan seperti akan membuat anggota tim bingung, kemudian kurang fokus dan menurunkan motivasi mereka. Kemudian yang kedua, adanya kurangnya kepercayaan. Tantangan yang kedua ini akan menghambat kolaborasi, memicu miskomunikasi, dan konflik personal. Dan yang ketiga, ada perbedaan gaya kerja personal, yang dimana ini akan menimbulkan gesekan terhadap sesama anggota ketika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada pembagian tanggung jawab yang tidak jelas, di mana seperti sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya, pembagian yang tidak jelas ini akan menimbulkan tumpang tindih serta keterlambatan dan akan menjadi masalah dalam akuntabilitasnya. Kemudian ada pengambilan keputusan tidak efektif. Pengambilan keputusan tidak efektif ini akan memperlambat jalannya proyek atau proses yang sedang dikerjakan oleh tim. Kemudian ada umpan balik komunikasi lemah, di mana ini akan menyebabkan salah paham terhadap anggota dan akan menurunkan solidaritas sesama anggota dan akan menurunkan kerjasama tim. Kemudian ada keterbatasan fasilitas. Jadi keterbatasan fasilitas ini juga akan menurunkan produktivitas sebuah organisasi. Kemudian ada faktor psikologis negatif. Jadi tantangan yang terakhir ini akan menghambat dan menimbulkan sikap antar anggota itu seperti sikap pesimis yang dimana akan melemah sehingga seperti sebelumnya kembali produktivitas untuk organisasi itu pun akan melemah sehingga motivasi mereka juga akan lemah karena mereka akan ditekan oleh atasannya. Nah, kesimpulannya, sehingga hambatan manajemen tim itu akan bersifat kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi itu, pemimpin perlulah menetapkan visi yang jelas, membagi tanggung jawab dengan tegas, serta membangun komunikasi yang baik sesama tim. Mungkin sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi berikutnya terkait strategi manajemen tim yang efektif. Nah, jadi ada beberapa langkah strategi manajemen tim yang efektif. Yang pertama, belajar mendelegasikan. Tim seringkali terdiri dari orang-orang dengan beragam keterampilan dan latar belakang. Memanfaatkan keberagaman ini
dengan mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat. Pahami kemampuan tim agar setiap anggota memiliki tugas yang dapat mereka selesaikan dengan baik dan dengan percaya diri. Pertimbangan untuk menyusun bagan atau grafik berisi ikhtisar atau pokok dari proyek dan rincian tugas untuk mencocokkan karyawan dengan keterampilan mereka secara lebih efektif. Namun harus diingat bahwa para pemimpin hebat tahu kapan harus mendelegasikan atau kapan tidak. Usahakan untuk tidak terlalu sering mendelegasikan agar anggota tim tetap merasa dipimpin dan didukung. Saat mendelegasikan, tetaplah dekat untuk pengawasan, interpretasi, dan dukungan. Yang kedua, berdayakan tim. Karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, motivasi pribadi seringkali berbeda. Misalnya, tim mungkin terdiri dari karyawan berpengalaman yang ingin mempelajari hal baru dan anggota yang kurang berpengalaman yang dapat didorong untuk mengembangkan keterampilan mereka. Pertimbangkan kemampuan karyawan saat memberikan tugas dan tetapkan tujuan individu dan tim untuk menginspirasi tindakan. Sebagai seorang pemimpin, hal ini menunjukkan kepada tim bahwa pemimpin memahami mereka dan membantu memberdayakan mereka untuk mencapai banyak hal. Ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk memberdayakan tim. Yang pertama, berikan anggota tim peran yang lebih besar dalam proyek atau rapat, memperkenalkan anggota tim kepada klien, sertakan anggota tim dalam email. Minta anggota tim untuk memberikan umpan balik, libatkan anggota tim dalam perencanaan solusi, tunjukkan penghargaan dan atas masukan dan kontribusi. Yang ketiga, jaga saluran komunikasi tetap terbuka. Mengelola tim secara efektif berarti menjaga komunikasi tetap terbuka. Ketika karyawan memahami ekspektasi mereka, pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan mereka cenderung merasa didukung. Untuk itu, bersikaplah transparan dan berkomunikasi secara aktif selama proyek berlangsung. Dorong budaya keterbukaan agar karyawan merasa nyaman ketika mengungkapkan pendapat mereka dan sediakan wadah bagi mereka untuk melakukannya. Selain itu, gunakan kesempatan mendengar untuk mendeteksi masalah dan menemukan solusi sebelum berdampak pada proyek. Yang keempat, dorong kolaborasi. Tim yang bekerja sama cenderung memenuhi tenggat waktu lebih produktif dan saling mengandalkan untuk mengembangkan solusi. Idealnya, upaya kolaboratif melibatkan kekuatan masing-masing anggota tim untuk menutupi kekurangan atau kelemahan anggota tim lainnya. Misalnya, pemimpin mungkin memiliki satu anggota lain yang ahli menulis dan satu lagi yang lebih berpengetahuan tentang optimasi mesin pencari. Dan bekerja sama untuk dengan mereka dapat menciptakan pesan yang lebih kuat dan terarah. Yang kelima, mempertahankan konsistensi. Menjadi pemimpin yang konsisten akan menentukan suasana dan ekspektasi tim. Pemimpin dapat membangun gaya manajemen yang konsisten dengan beberapa cara, misalnya bersiaplah untuk tim pada jam yang sama setiap hari. Berikan umpan balik dan tinjauan kinerja secara berkala, berikan penghargaan kepada anggota tim dengan insentif yang sama dengan cara yang sama. Gunakan disiplin secara efektif. Manajemen tim yang efektif memahami masalah yang mungkin timbul dan memerlukan tindakan disipliner. Sebagaimana halnya penghargaan, konsistensi adalah kuncinya. Mengidentifikasi masalah juga krusial untuk mengambil tindakan yang tepat. Tanyakan pada diri sendiri apakah masalah tersebut mempengaruhi perusahaan, proyek, atau tim, lalu rancang tindakan yang akan mengatasinya. Salah satu contoh untuk menawarkan pelatihan tambahan atau peran lain kepada karyawan untuk mengembangkan keahlian mereka. Pimpin dengan memberi contoh. Manajemen tim yang bekerja bersama timnya mengembangkan rasa saling menghormati dan kepercayaan. Ketika karyawan tahu bahwa pemimpin mereka bekerja sekeras mereka, hal itu dapat memotivasi mereka untuk sukses. Bangun kepercayaan pada anggota tim dengan mengisi celah atau menawarkan dukungan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, berikanlah umpan balik yang membangun. Pastikan untuk memberikan kritik yang membangun kepada anggota tim guna meningkatkan kinerja mereka. Fokuslah untuk menggunakan bahasa yang positif jika memungkinkan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa umpan balik tersebut memungkinkan karyawan untuk berkembang dan mengoptimalkan kinerja mereka. Yang kesembilan, gunakan alat komunikasi. Ada banyak cara bagi tim untuk tetap terhubung tanpa harus berada di ruangan yang sama. Dorong semua tim untuk menggunakan perangkat lunak atau alat kolaborasi daring untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan umpan balik atas ide secara langsung. Alat-alat ini juga dapat membangun ikatan antar anggota tim dan memperkuat hubungan. Yang ke-10, tetapkan ekspektasi yang jelas. Memastikan tim memahami apa yang pemimpin harapkan dari mereka untuk membantu mereka mengetahui cara bertindak
dan apa yang ingin dicapai. Tetapkan peran dan atau tanggung jawab proyek yang jelas dan komunikasikan dengan semua orang. Yang terakhir atau yang ke-11, tunjukkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada pemahaman dan empati terhadap orang lain. Keterampilan ini krusial bagi para pemimpin atau anggota tim karena menunjukkan kepedulian dan penghargaan tim terhadap setiap orang-orang yang ada di dalam tim tersebut. Tunjukkan kecerdasan emosional di tempat kerja dengan memperhatikan perubahan perilaku, mengajukan pertanyaan yang tulus tentang perasaan mereka dan menanggapinya dengan penuh pertimbangan. Mungkin sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya ada contoh nyata kepemimpinan dan manajemen tim yang baik. Salah satu contoh nyata penerapan kepemimpinan dan manajemen tim yang baik di Indonesia dapat dilihat dari Bapak Nadiem Makarim sebagai pendiri PT Gojek Indonesia. Sebagai perusahaan teknologi berbasis aplikasi, Gojek berhasil berkembang dari sebuah startup sederhana pada tahun 2010 menjadi salah satu perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Kesuksesan Gojek tidak dapat dilepaskan dari peranan kepemimpinan oleh Nadiem Makarim dan manajemen tim yang efektif. Lalu bagaimana kepemimpinan di Gojek? Nadiem Makarim menunjukkan gaya kepemimpinan transformatif, artinya beliau tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi timnya. Beliau membawa visi besar yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk memecahkan masalah transportasi di Indonesia, bukan sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan misi sosial, yaitu membantu masyarakat agar lebih mudah, murah, dan cepat dalam mendapatkan layanan transportasi. Selain itu, Makarim menerapkan komunikasi terbuka. Karyawan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun solusi, yang membuat tim merasa dihargai, lebih loyal, dan lebih semangat untuk berkontribusi. Lalu, manajemen tim di Gojek. Keberhasilan Gojek juga sangat dipengaruhi oleh manajemen tim yang efektif. Budaya yang dibangun di Gojek adalah budaya inovasi, di mana setiap tim didorong untuk berani bereksperimen meskipun ada resiko gagal. Dari budaya inilah lahir berbagai layanan besar misalnya GoFood dan GoPay. Nah, dua hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen Gojek memberi kepercayaan penuh kepada tim. Setiap ide dianggap berharga sehingga karyawan merasa bebas untuk berkreasi. Nah, kombinasi kepemimpinan transformatif dan manajemen tim yang inovatif membawa dampak besar, yaitu untuk karyawan mereka menjadi lebih termotivasi, loyal, dan produktif, dan untuk perusahaan, Gojek berkembang pesat dari hanya belasan driver di awal berdiri hingga menjadi jutaan mitra di seluruh Indonesia. Bahkan Gojek juga kini bukan hanya layanan transportasi, tapi sudah menjadi aplikasi yang menyediakan berbagai layanan harian bagi masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk di sini ada dua sesi. Untuk sesi pertama kami persilahkan kepada tiga penanya atau tiga penanggap untuk mengangkat tangan atau mengirimkan di mahasiswa yang bertanya, silakan tulis di WhatsApp grup kewirausahaannya. Nama, NIM, dan pertanyaan.
Ya, Huraida Febrianti bisa silahkan untuk dihidupkan mic-nya. Oke, perkenalkan nama saya Huraida Febrianti dengan NIM 241031312004 dari kelompok 6. Pertanyaannya, dalam makalah tadi dijelaskan bahwa seorang pemimpin ideal harus memiliki conceptual skill, human relation skill, dan technical skill. Nah, menurut kalian, dari ketiga keterampilan tersebut, keterampilan manakah yang paling dominan dibutuhkan untuk menghadapi era digitalisasi organisasi saat ini, dan mengapa keterampilan tersebut dianggap lebih penting dibandingkan dengan yang lain? Itu saja pertanyaan saya, makasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kami persilakan kepada dua penanya lagi. Saya persilakan kepada penanya. Kepada Saudara Rifa, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifa Alianda dari kelompok 2 dengan NIM 241031322068. Dalam perusahaan, sebaiknya bagaimana sih kita sebagai pemimpin itu dapat menyeimbangkan antara memberikan apresiasi atas pencapaian tim sekaligus menyampaikan kritik yang membangun gitu tanpa membuat anggota tim merasa tertekan atau mereka demotivasi terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena kebanyakan apalagi di era sekarang itu beberapa orang pasti kadang mudah tersinggung gitu dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu tanpa membuat mereka merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Terima kasih. Terima kasih Rifa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan bisa dikirim ke grup kewirausahaan. Saya persilakan lagi kepada satu penanya terakhir pada sesi ini. Apakah ada?
Permisi Bapak, sepertinya untuk sesi satu hanya ada dua penanya. Ya, Apakah ya, kami boleh sila- berdiskusi? ya, silakan berdiskusi dulu. Baik Bapak, terima kasih. Baik, Ya, sama-sama. baik untuk sesi satu, kepada para audiens dan penanya, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, izin masuk teman-teman semua. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Huraida tadi. Pertanyaannya, menurut kami, dari ketiga keterampilan antara conceptual skill, human relation, dan technical skill, dari mana di antara ketiga tersebut keterampilan yang paling dominan dibutuhkan dalam menghadapi era digitalisasi organisasi saat ini, dan kenapa keterampilan tersebut dianggap lebih penting dibanding yang lain? Nah, menurut kami, dalam menghadapi era digitalisasi saat ini, di antara ketiga keterampilan tersebut, yang paling dominan dan krusial untuk saat ini adalah conceptual skill atau keterampilan konseptual. Alasannya, karena konseptual ini sebagai penentu arah. Jadi, di era digitalisasi ini adalah perubahan besar pada seluruh cara organisasi bekerja. Konseptual skill ini memungkinkan pemimpin untuk melihat gambaran besar dan merancang strategi jangka panjang, yaitu menentukan gimana sih organisasi akan dibawa kemana di tengah-tengah perubahan teknologi ini. Jadi pemimpin itu harus bisa membayangkan model bisnis baru dan tahu teknologi apa yang diambil dan yang tidak hanya sedang hype saja begitu. Setelah itu yang kedua, ada melihat keterkaitan. Pemimpin juga harus mengerti bagaimana satu perubahan digital, misalnya penggunaan AI, itu akan memengaruhi semua bagian lain di organisasi, seperti pelatihan karyawan, keamanan data, dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada untuk mengambil keputusan yang cerdas di era digital ini. Semua data itu banyak banget, data membajiri. Jadi pemimpin itu perlu keterampilan konseptual untuk menganalisis data kompleks dan tren pasar yang cepat berubah. Dan juga untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi meskipun human relation skill itu dan technical skill itu tetap sangat penting, kedua hal ini akan sangat efektif jika diarahkan oleh visi dan strategi yang benar dari conceptual skill. Mungkin begitu yang dapat saya berikan. Apakah sudah terjawab, Buraida? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa Alyanda tadi.
Jadi, seorang pemimpin itu bisa menjaga keseimbangan antara memberi apresiasi dan juga menyampaikan kritik dengan cara beberapa yang dimana cara-caranya itu sederhana saja, seperti pemimpin itu bisa memulai dengan menghargai pencapaian atau usaha tim tersebut agar tim tersebut merasa mereka itu diperhatikan dan tetap dihargai. Tetapi setelah itu, pemimpin bisa memberikan kritik, tapi kritiknya itu bukan dalam bentuk teguran keras, tetapi sebagai saran atau ide perbaikan. Misalnya, pemimpin bisa menggunakan dengan kalimat yang dimana menunjukkan dukungan seperti saat memberi saran, pemimpin bisa mengawali dengan bisa nih lebih baik kalau kita coba cara ini atau cara yang berikutnya. Nah, dengan begitu kritik tersebut bisa terdengar sebagai bantuan, bukan sebagai serangan terhadap tim tersebut. Nah, dan juga pemimpin bisa memberikan penutup setelah memberikan saran tadi dengan dorongan semangat agar anggota tim itu yakin mereka tuh bisa memperbaiki tim mereka. Nah, mungkin cara sederhana itu bisa membuat tim tersebut tetap termotivasi. Mereka tidak akan merasa tertekan dan mereka akan tetap percaya diri terhadap tim mereka sehingga mereka dapat berkembang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah cukup, Rifa? Ya Kak, cukup. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih kembali. Baik, kami persilakan untuk para tiga penanya di sesi 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi hari ini? Baik, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Salwa Hayatus Saleh dengan NIM 24103 133 200 Jadi, pertanyaannya, jika sebuah tim sudah memiliki struktur yang jelas dan komunikasi yang baik, apakah kepemimpinan masih dibutuhkan dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Salwa atas pertanyaan. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya hitung sampai 3. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi 2 akan kami tutup. 1, 2, 3. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Iya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Salwa. Itu pertanyaannya jika sebuah tim sudah memiliki struktur yang jelas dan komunikasi yang baik, apakah kepemimpinan masih dibutuhkan dan mengapa? Nah, jawabannya iya, kepemimpinan itu tetap dibutuhkan meskipun tim sudah memiliki struktur yang jelas dan komunikasi yang baik. Jadi hal ini uh, uh, karena pemimpin itu berperan sebagai pengarah, pengambil keputusan akhir serta menjaga motivasi timnya. Jadi struktur dan komunikasi itu memang membantu pekerjaan berjalan lancar, tetapi tanpa pemimpin, tim bisa kehilangan arah saat menghadapi masalah atau perubahan. Nah, pemimpin juga berfungsi memastikan semua semua anggota tetap fokus pada tujuan bersama dan menjaga semangat kerja tetap terjaga. Jadi kepemimpinan tetap penting agar tim tidak hanya berjalan tetapi juga berkembang. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah terjawab, Salwa? Terjawab, Kakak. Ya, terima kasih. Terakhir sudah sesi tanya jawab dari kelompok kami. Next, selanjutnya terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Syariah yang sudah meluangkan waktu dan mendengarkan presentasi kami sampai akhir. Salah hilaf dari apabila ada salah hilaf kami mohon maaf. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Syariah. Baik, Bapak. Presentasinya sudah selesai, Bapak. Ya, silahkan bisa ditutup ya. Ini sudah, Bapak. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini ya. Silahkan kelompok lain yang bukan kelompok 5 memberikan ringkasan kepada kelompok